Haleluya. Come on, semua tepuk tangan sama-sama. Here we go. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
memuaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
bersungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat
Engkau yang bersemayam di dalam setiap pujian, Engkau yang bertata di dalam setiap penyembahan. Tempat ini biar penuh dengan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Tempat ini penuh dengan hadirat-Mu Tuhan, yang melawati dan menjamahi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah Engkau Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini saat ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia pada malam ini. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, pada malam ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa buat kasih dan kuasa-Mu. Kami anak-anak-Mu Bapa, pada malam ini mewakili negara kami Malaysia. Kami ingin berdoa untuk negara kami Malaysia Bapa. Dari Sabah, Sarawak dan seluruh kawasan semenanjung Malaysia ini Bapa, kami menyerahkan negara kami yang tercinta ini ke dalam tangan Engkau. Kami mengisytiharkan damai sejahtera bagi negara kami Malaysia. Kami mengisytiharkan kesembuhan Tuhan di atas negara kami Malaysia. Dalam nama Yesus Bapa, diberkati setiap seluruh pemimpin negara Malaysia yang memimpin negara kami pada hari ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami minta hikmat kebijaksanaan-Mu mengurapi mereka, agar mereka menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana Bapa, yang takut akan Engkau, yang hormat akan Engkau, dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga ekonomi negara kami Malaysia ke dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, ekonomi kami sudah dipulihkan. Oh Tuhan, negara kami sudah dipulihkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau tidak akan meminta, tapi akan berkelimpahan setiap berkat dalam kehidupan mereka. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat sudah dibebaskan, dalam nama Yesus Bapa. Seluruh gereja Malaysia ini juga Bapa akan sentiasa memuji dan menyembah Engkau. Seluruh gereja ini juga Bapa memuliakan nama Engkau di negara kami Malaysia ini, dalam nama Yesus Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami menyerahkan negara Johor Bahru ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa. Negara yang berdaulat Bapa, kami mengisytiharkan kuasa darah Tuhan Yesus di atas negara Johor Bahru ini Bapa, di tanah Johor Bahru ini. Diberkatilah sultan kami, diberkatilah menteri kami yang ada di sini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mengurapi mereka dengan penuh hikmat kebijaksanaan untuk menjadi pilihan bangsa ini Bapa, dalam nama Yesus. Diberkati seluruh Tuhan bangsa yang ada di negara Johor Bahru ini, apapun juga bahasa dan agama mereka, mereka akan disatukan dengan kasih-Mu. Mereka akan saling mengasihi, saling menyayangi, dalam nama Yesus. Tidak ada kekecohan, tidak ada sakit penyakit di negara Johor Bahru Bapa. Semuanya sudah disembuhkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara Israel Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Negara biji matamu ini Tuhan, negara pilihan-Mu ini juga diberkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ekonomi juga dipulihkan, negara ini dipulihkan, ditutup, dibungkus dengan kuasa Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, rencana Tuhan yang terjadi dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa ini, selamatkan negara ini Bapa daripada pemberontak. Kami percaya rencana Tuhan terjadi. Oh, kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Diberkati seluruh negara Israel, diberkati juga Malaysia, diberkati dan seluruh negara Johor Bahru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amen. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan misi. Mari kita buka hati kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa Tuhan, kami berdoa setiap jemaat Tuhan. Hari ini hati kami terbuka dan kami melihat dengan mata rohani kami bahwa persembahan kami adalah sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan kasih, persembahan pribadi, apapun persembahan yang kami berikan pada hari ini Bapa, hamba berdoa diberkati setiap tangan yang memberi Tuhan.
pintu surga terbuka buat mereka sehingga mereka diberkati kembali berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa, kami percaya keuangannya kami kembalikan kepadamu Tuhan, akan dilipat kali gandakan untuk pekerjaan pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah pemberian ini juga akan digunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kuasa hanya menjadi milik-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang adalah waktu untuk kita mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bukakan hati kita dimanapun Anda berada, baik Anda berada di cabang CCC Taman University, CCC Bukit Dahlia, CCC Gelang Patah, ataupun Sutra, Pelangi Indah, atau dimanapun Anda berada. Mari kita bukakan hati kita, kita terima firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Kita persilakan hambanya, Pastor Johannes, untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah secara online. Selamat bertemu kembali buat teman-teman yang beribadah secara online di Taman University. Mari, tanpa buang waktu, saya ajak jemaat Tuhan untuk melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada kali ini. Nah, pada hari ini, judul yang saya mau sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Taman University adalah anugerah Tuhan. Mari kita baca di dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, sebuah amaran, sebuah peringatan, ya, yang kita baca tadi di awal dikatakan supaya kita mempersiapkan dan berwaspada. Ini kata peringatan kepada kita yang hidup di zaman ini. Siapkanlah akal budimu, firman Tuhan katakan. Akal budi berbicara mengenai mental, saudara, ya, pikiran kita. Ya, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Harus ada persiapan, harus siap sedia, harus waspada. Jauh-jauh hari sebelum kita menghadapi segala badai, segala persoalan dan masa hadapan yang tidak menentu. Firman Tuhan menyuruh kita supaya kita mempersiapkan mental pikiran kita, saudara-saudari. Ya, karena kita tidak tahu di masa hadapan apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu apa yang terjadi di tahun hadapan. Di ujung tahun ini, apa yang terjadi? Tuhan tahu. Kita tidak tahu. Karena itu kita harus mempersiapkan mental kita, pikiran kita. Karena penting, saudara-saudari. Mental dan pikiran itu sangat penting sebelum kita terjun ke dalam medan pertempuran. Ya, sebelum kita menghadapi pencobaan ujian, mental kita harus dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, seperti mana di dalam perlawanan bola sepak contohnya. Ya, seseorang pemain sebelum dia terjun ke padang melawan dengan pasukannya, dia dipersiapkan dengan mental yang kuat. Ya, tidak boleh kalau memiliki mental yang mudah kalah. Ya, belum berlawan, belum bertanding lagi, lalu kita sudah mengatakan habislah, kalahlah kita. Oh, tidak boleh seperti ini seorang pemain. Dia harus dipersiapkan dengan mental seorang yang pemenang. Amin, harus memiliki mental seorang pemenang. Mental kuat. Apabila kita menghadapi sesuatu pertandingan, wah, kita bersemangat. Kita tidak mudah kalah karena memiliki satu keyakinan untuk menang di dalam pertandingan. Nah, saudara dan saudari, firman Tuhan mengingatkan kita, ya, jauh-jauh hari kita diperingatkan sebelum kita menghadapi tahun 2022 ataupun tahun berikutnya. Firman Tuhan
mengingatkan kepada kita supaya kita bersiap sedia, ya. Jangan memiliki mental seorang pecundang. Milikilah mental seorang pemenang. Apapun cabaran, apapun persoalan yang kita hadapi di masa hadapan, kita harus memiliki mental seorang pemenang. Persoalan, masalah, badai hidup pasti ada, pasti datang. Yang penting kita harus siap menghadapinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara dan saudari, Tuhan, ya, Tuhan mau melihat umatnya memiliki persiapan akal budi yang rapi. Tuhan mau anak-anaknya memiliki kekuatan mental, ya, kayak seperti seorang pemenang lah. Inilah yang Tuhan cari. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 14 ayat 2, di situ dikatakan, ya, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Wow, rupa-rupanya Tuhan mencari orang yang berakal budi, ya, dan orang yang mencari Allah. Tuhan tidak mencari orang yang sembarangan hidupnya, ya. Tuhan tidak mau umatnya tidak menggunakan mental, tidak menggunakan akal budi untuk menempuhi hari-hari selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan mau supaya umatnya, anak-anaknya memiliki akal budi, memiliki pengertian, ya, berpengertian. Umat Tuhan harus memiliki pengertian yang benar, berpengertian, ya, memiliki bijaksana untuk menjalani kehidupan ini, ya. Penting saudara-saudari, ya. Ramai orang tidak memiliki hidup yang karuan karena tidak bijak mengurus kehidupan. Tuhan mengingatkan kita supaya memiliki akal budi, ya, memiliki mental, pikiran yang cerdas, ya, tidak mudah diperdaya oleh setan dan iblis, ya, tidak mudah ditipu, ya, umat Tuhan, ya. Jangan kita pula yang menipu, ya. Kita juga tidak boleh ditipu, ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, firman Tuhan katakan, ya. Artinya kita tidak mudah ditipu, tapi kita juga jangan menipu, ya. Harus memiliki akal budi. Haleluya, ya. Inilah Tuhan kita, Dia rindu melihat umatnya memiliki pengertian yang benar. Di dalam Matius pasal 22 ayat 23 pun berkata begini, jawab Yesus kepadanya, ya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan juga, saudara-saudari, harus memiliki akal budi. Nggak boleh sembarangan juga, ya, percaya juga, tapi harus memiliki akal budi di dalam kita, ya, percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara, nanti kita sembrono percaya, ya. Tidak boleh begitu, harus memiliki akal budi. Terus saudara, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-16 berkata begini, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Wah, rupa-rupanya inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia memberikan kita kasih karunia, ya, kasih karunia kepada kita dan menganugerahkan kepada kita penghiburan yang abadi. Inilah satu anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Dia memberikan kita penghiburan yang abadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang yang di luar Kristus, saudara-saudari. Barang siapa yang ada di dalam Kristus,
tadi firman Tuhan mengatakan akan memiliki penghiburan yang abadi. Wow, abadi selama-lamanya artinya. Ya, bukan sekali-sekala penghiburan itu diberikan kepada kita, tetapi untuk selama-lamanya. Semua orang yang hidup di dunia ini, saudara-saudari, saya percaya mau memiliki penghiburan. Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah pasti memiliki penghiburan, yaitu melalui Roh Kudus yang kita miliki. Tapi bagaimana dengan orangnya di luar Kristus? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka tidak memiliki penghiburan yang abadi, saudara-saudari. Sayang sekali. Karena itu mereka mencari penghiburan di luar, mencari penghiburan yang dunia berikan. Tapi sayangnya penghiburan yang dunia berikan tidak abadi. Bahkan palsu. Penghiburan yang palsu. Karena itu kita mendengar ramai orang mencari hiburan di luar sana. Pergi ke nightclub, pergi mencari karaoke, ya, mencari hiburan di luar sana bermacam-macam, ya. Berhibur di disco, ya. Minum minuman beralkohol supaya jiwanya terhibur kononnya, ya. Tapi semuanya itu saya mau katakan itu adalah penghiburan yang palsu dan sementara saja, ya. Kalau kita pergi ke nightclub, disco, berhibur di sana, menari, ketawa, kita mengambil minuman, obat-obatan. Nah, penghiburannya hanya sementara, ya. Habis berparti, habislah hiburannya. Besoknya bangun pagi, kepala pening-pening, dompetnya kosong, hilang duit ratusan. Itu semua sesuatu yang sia-sia. Ada yang pergi ke rumah teman, pas itu minum, mabuk, ya, berhibur di situ. Kononnya mau menyenangkan hati, kononnya mau mengembirakan hati yang kosong ini. Tetapi semuanya adalah hiburan yang palsu belaka. Bahkan bukan hiburan yang dicari, tetapi kesengsaraan. Gara-gara semuanya itu, rumah tangga akhirnya kucak-kacir. Ya, istri, suami, anak-anak bergaduh, berantam. Ya, duit gaji yang sudah diambil keesokannya habis. Ya, rumah tangga tidak terurus, makan minum tidak terurus. Ujung-ujung pinjam sana, pinjam sini. Karena duit yang dimiliki, gaji yang diterima dihabiskan untuk berhibur. Semuanya itu sia-sia, saudara-saudari. Saudara dan saudari, dalam kasih karunia yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, maka kita juga beroleh kelayakan di hadapan Tuhan. Sudah pasti, kalau bukan Tuhan, kita semua tidak layak. Ya, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita beroleh kelayakan. Mari saudara-saudari, carilah Dia. Temukanlah Dia. Bersekutulah dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Selalu, setiap hari, setiap masa. Karena hanya di dalam Dia saja, saudara-saudari, kita menemukan penghiburan dan keselamatan yang sejati. Terakhir, saudara-saudari, mari saya ajak kita untuk melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua dipanggil, ya, dipanggil oleh Tuhan melalui kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita beroleh keselamatan, saudara-saudari. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil kita, saudara-saudari, mari dengan tekun, dengan taat, dan dengan setia kita beribadah kepadanya, menuruti segala perintahnya. Mari kita datang kepada Tuhan
dengan rendah hati saudara-saudari. Haleluya. Mari jemaat yang menyaksikan ibadah ini secara online, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita untuk mengakhiri perkongsian firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, saudara dan saudari, memberikan kekuatan kepada kita. Ya, hidup kita diubahkan menjadi baru. Di saat firman Tuhan diberitakan, biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati kita, dan biarlah hati kita seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, 2 Petrus pasal 1 ayat 14 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji-janji-Mu Tuhan Yesus. Janji-Mu berharga bagi kami Tuhan Yesus. Janji-Mu sangat besar Tuhan Yesus. Janji-Mu lah yang memberikan kami kekuatan Tuhan, yang meluputkan kami dari segala hawa nafsu duniawi ini Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dengan janji-Mu kami dihidupkan kembali, supaya kami tidak menuruti keinginan daging kami, hawa nafsu kami Tuhan Yesus. Apalagi janji-janji dunia ini yang menawarkan bermacam-macam hal yang boleh meluputkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami dihidupkan kembali melalui janji firman-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang termegah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan sebentar tadi Tuhan, jatuh di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami mau taat, kami mau setia kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi Tuhan, begitu besar, sangat besar Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh menerima anugerah-Mu, menerima kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah online ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah semuanya diberkati melalui firman Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah mereka disembuhkan. Apapun jenis penyakit, baik sakit penyakit dalaman, luaran, penyakit rohani, penyakit badani, semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga kalau ada jemaat yang menghadapi masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam keuangan, Tuhan, kami berseru kepada-Mu supaya Engkau menolong. Tuhan, membuka jalan-jalan penyelesaian. Kami tahu Tuhan memiliki segala macam cara untuk menolong umat-Nya. Biarlah kami semua Tuhan Yesus terus taat, terus setia kepada-Mu, beribadah baik secara online maupun secara fisikal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di minggu-minggu mendatang. Haleluya.